Berpindah tempat di dalam Barwanbo, penuh kebencian. Sepertinya dari seluruh kultivasi, aku tidak iri terhadap apapun. Aku cuman iri pada makhluk abadi, iri pada saudara Liu setiap harinya yang mempunyai cewek cantik. Sial, 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 sial. Aku telah terpinggirkan sejak kematian presiden muda dan sekarang aku tidak bisa mendapatkan sumber daya sama sekali yang layak. Zheng Dali, Guil Bintang, pastor mantan pengikut presiden muda Guil Bintang Hong Chung. Setelah membunuh presiden muda, dia masih punya keberanian untuk meminta sumber daya, yaitu jika aku berhenti awal ini. Demi menaiki harga sosial, aku bekerja sebagai budak untuk presiden muda. Akibatnya sekarang tidak ada apa-apa lagi. Katamu laki-laki ini yang sangat jengkel di bar. Apakah kamu kesepian, saudara Liu? Ini semua gara-gara si Dali itu. Oh, ada gadis cantik di sini yang bahenol monol-monol rasa sekuteng. Wow, anjir. Sepertinya aku sedikit beruntung di sini, kata orang sengklek ini. Dan matanya pun langsung cengingisan. Saudara, aku sedikit mabuk. Bisakah kau menemaniku malam ini? Katanya si wanita yang berambut putih ini dengan tubuh yang aduhai mantap. Tentu tidak masalah, katanya. Hanya sedikit sentuhan saja langsung. Yang bagian bawah tadinya kecil langsung membesar. Sepertinya si orang ini membawa sesuatu yang tampaknya menyenangkan. Berpindah tempat di kantor inspeksi GM Taiwan Sang. Sepertinya banyak buruan di sini. Dan salah satunya korbannya adalah yang tadi malam. Sepertinya orang tadi hanya korban saja. Liunian atas nama tim inspeksi GMT Wengshan. Anda secara resmi diundang untuk membantu kami dalam memecahkan kasus ini. Nyonya Laba-Laba Xun Xuan, Kuang Kuang pun datang di sini. Memecahkan kasus ini. Ting, pertahanan monster hebat tingkat menengah. Sistem pun mengasih tahu di sini. Saya dibawa ke kantor GM oleh Zhou Qingning, tempat setelah saya keluar dari menara pemetik bintang. Aku pikir dia ingin melakukan sesuatu yang buruk padaku, tetapi ternyata dia ingin bantuanku saja untuk memecahkan kasus ini. Anjir, kirain mau enak-enak, jir, kata sang MC. Ya, 13 pemain pria telah meninggal di kota Gunung TW baru-baru ini. Oh, rayu wanita ini yang sepertinya sudah gatal. Apa yang Anda maksud? Ya, kami menduga ada roh jahat yang sedang bekerja menghisap seseorang. Bukankah itu yang para dewa lakukan? Apa hanyalah manusia biasa? Kenapa para dewa ingin minta bantuanku? Kebanyakan orang di atas alam peri sejati telah pergi ke lantai 5 untuk memperbaiki celah. Kami sangat kekurangan tenaga saat ini. Wanita ini pun merayu sang MC kita. Lalu kenapa aku mencariku, Oh, itu karena aku dengar kau punya cara untuk mengidentifikasi iblis sungguhan, kata wanita ini yang tampaknya sudah mencengkeram sang MC kita di bawah kakinya. Semua abadi kami yang memiliki kemampuan ini sekarang telah pergi ke lantai 5. Aku hampir lupa, baunya juga aneh. Batin sang MC. Kenapa aku harus membantumu? Ini akan berbahaya bagiku, kan? Tentu saja ini untukku. Dan begitu aku menemukan monster, aku akan memanggil GM
lainnya untuk membantu informasi membunuhnya. Oke guys, yang belum tahu GM yaitu Game Master. Oke lanjut. Walaupun kami tidak tinggi, formasi dan kekuatan membunuh kami masih cukup kuat. Oh no. Di sini sang MC sudah tidak kuat lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi dengan godaan semacam ini. Dan tampaknya air dalam kuali pun tumpah, seperti tumpahnya air cairan putih di sini. Tuan muda, kamu tidak bisa mengilaknya. Kamu tidak ingin aku dihukum atau bahkan diturun jadi jabatan ini kan? Dan kumohon, bantulah aku. Tapi aku tidak tahu kekuatan iblis itu. Jika aku bertindak gegabah, mungkin bisa mampus. Deposit baru saja dibayar. Apa kamu masih ingin menyesalinya? Deposit apa? Kapan aku harus membayar deposit? Sepertinya wanita laba-laba ini langsung mencipok MC kita. Baiklah, bantu saja dia jadi tidak setuju denganku. Aku akan memberitahu Xiao Baje bahwa kamu sudah berhasil menjadi ayah tirinya berakhir kali ini. Itu hanya sekali terakhir kali, tidak dihitung seperti itu loh. Itu berhasil sekali, harusnya kita menggantinya sekarang. Rayu wanita ini. Tiba-tiba sang MC langsung pergi. Oh, nyawa manusia yang dipertaruhkan. Jadi kita pergi ke tempat kejadian perkara dan melihatnya saja sambil mengeles supaya tidak kena rayuan maut. Baik, aku sangat setuju. Batin wanita ini asli, akhirnya berhasil. Dan sang MC mengaktifkan kemampuan hidungnya untuk membuka jalur. Bau ini langsung dicium-cium kayak anjing saja. Aroma makna laut yang kuat. Sepertinya di kejadian tempat sang MC mendeteksi sesuatu yang tampaknya mencurigakan. Aku baru saja mencucinya pagi ini. Ketemu, ini dia. Wow, kamar mandi. Ada aura dari bau iblis itu. Ada sesuatu yang jahat di rumah ini. Akhirnya aku mendapatkan sesuatu bukti yang menetapkan kasus ini, kata sang MC. Rambut ini, iya benar sekali. Ini pasti jatuh di kamar mandi ketika si iblis wanita sedang mandi. Dan masih ada energi iblis di atasnya. Semua makhluk abadi yang bisa menyimpulkan sudah pergi ke lantai 5. Jadi bahan jika rambut itu ditemukan untuk sementara waktu tidak akan berguna. Kau meremehkanku. Meskipun aku tidak bisa menyimpulkan, aku pasti bisa melacaknya jika aku menggunakan semua 9 lubangku. Sang MC pun mengaktifkan kekuatan scanningnya. 9 lubang terbuka. Dengan kekuatan ini, siapa yang bisa kabur dariku? Dan benar saja, seluruh kekuatannya menuju tempat di mana iblis itu berada. Roh jahat itu melayang ke koridor dan tangga. Dia pergi dari tempat ini. Aura itu terus berjalan dan menempati di sini. Dia kabur lewat tutup lubang belakang. Ini dia yang aku tunggu. Lihat mau nih. Dia pasti menyihir yang cantik. Adikmu Nian tidak akan bisa lari dari sini. Sang MC pun kemudian dengan kekuatan penuh mengejar penjahat itu. Anak ini benar-benar membuka semua 9 lubangnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat positif? Sudahlah, ikuti saja dia kemana pergi. Batin wanita cantik ini di dalam selokan hotel di bawahnya. Anjir, baunya busuk banget di sini, jir. Karena indera penciuman Liunan sangat sensitif. Ketika lubang hidungnya terbuka, bau bisa dicium puluhan kali lebih banyak dari biasanya. Roh jahat meluas ke dalam langit. Itu dia tempat tinggalnya. Berdasarkan rambut dan jalan larinya serta metode pembunuhannya,
ada kemungkinan besar bahwa monster ini adalah roh tikus Nyonya Diong. Ting! Oh, ada pemberitahuan. Nyonya Diong, demon tikus berhidung emas, berambut putih, alami demon hebat, pengungkit keahlian teknik pembobolan, dapat mengebor 100 meter di bawah tanah dalam 3 detik. Kamu bisa lihat di panel di sini. Ini dia yang aku takutkan. Serangan normal dari demon hebat, puncak seharusnya tidak bisa membunuh seketika. Meskipun cakarnya bumi melihat kekuatan yang seperti itu. Dengan menukar nyawaku untuk pembunuhannya, kata sang MC. Sepertinya sang MC mulai mendeteksi penjahat itu. Wah, aktivitas IMAX rantai 9 naga tanpa henti tahan terluka saat fatal. Apa yang dikatakan anak konyol ini itu puncak dari demon agung. Aku sedikit tidak mengerti. Salah. Dia pernah membunuh monster besar sebelumnya karena dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, seperti harta yang diberikan oleh Nezar, pangeran ketiga itu. Karena pemuda itu sudah berkata demikian, maka aku sebagai GM game ini tidak bisa mundur. Ayo kita lakukan. Baik kalau begitu. Madam Diong ini bisa mengebor ke dalam tanah dan dengan bantuan Zungsing yang membuat jaring, mungkin kita bisa menunda waktu pengeborannya, kata sang MC yang mempunyai ide cemerlang. Menara pemetik bintang akan menambah selir demon baru. Setelah beberapa saat kemudian, mereka pun keluar di titik terakhir dari selokan. Mata berapi terbuka. Itu dia tempat tinggalnya. Kedetek juga akhirnya. Dengan begini, dia tidak bisa lari. Mata berapi ini akan menunjukkan tempatnya. Hoi, siluman itu pasti ada di kuil. Aku akan cari cara untuk menangkapnya. Apa kau punya cara untuk mengecohnya, Nona Diong, menggunakan teknik penggali bumi? Aku punya beberapa sutra laba-laba ajaib yang sementara bisa menjebaknya. Bagus, kalau begitu. Itu bukan masalah, pasang saja jebakan di luar dan tunggu aku. Tapi apa benar tidak apa-apa di siluman puncak? Bagaimana kalau kita kembali saja? Tidak usah. Aku cukup yakin dengan kemampuanku. Dia sungguh gagah. Mungkin bayi kecil harusnya punya ayah seperti dia. Anjrot, pengen nyantap sang MC juga si laba-laba betina ini. Tiba-tiba Bajai langsung bersin-bersin. Siapa yang menggangguku dari belakang, katanya. Sepertinya sang MC menggunakan ilmu penyamaran untuk masuk ke dalam sebuah villa dan juga tembus pandang sehingga dia bisa menembus tanpa ketahuan. Tempat ini terpencil dan kepakan sayap nyamuk terlalu keras, jadi lebih aman untuk menjadi kutu. Di sini sang MC malah jadi kutu karena menggunakan skill True One Ma. Dan tiba-tiba ada bayangan yang mau menimpanya. Yuh, apa ini jir? Rupanya gadis cantik itu sedang keluar. Mantap. Bunga yang indah di tepi pantai. Ini sangat besar. Apanya yang besar, jir? Bisa kamu tebak apanya? Oke, lanjut next chapternya. Wanita cantik ini sepertinya nongol juga. Dan benar-benar cantik. Sepertinya ada sesuatu di tanah. Dia pun curiga ada sesuatu yang ternyata memata-matainya. Liunian ini bentuknya seperti kutu kecil banget. Tetapi tidak ada. Karena terlalu kecil di sini. Tidak ditemukan apapun di bawah kakinya. Kamu tidak akan bisa melihatku saking kecilnya. Kamu tak akan bisa mengidentifikasiku.
Tidak ada siapapun. Apakah ini sebuah ilusi? Aku merasakan hawa keberadaan seseorang, tapi kenapa tidak tahu di mana dia berada? Batin wanita cantik ini. Untungnya tidak terpapar satupun. Sang MC dengan lincahnya mondar-mandir supaya tidak terinjak. Sepertinya air jatuh dari atas begitu gede banget di mukanya. Pah, asin sekali, jauh lebih kuat dari bau Cinder. Ini menggangguku. Tiba-tiba dia membuka pintu pergi kemana entah, aneh juga nggak tahu. Tetapi sang MC mengikutinya dan langsung pergi. Ternyata dia mau ngorok di sini. Wanjai, cakep banget. Mata sang MC langsung kinclong. Madam Diung adalah tompang untuk level iblis. Aku sulit untuk membunuhnya jika kita menyerang dengan paksa. 10 jam tersisa dalam pertahanan jangka menengah monster besar. Di sini sistem pun memberitahukan waktu akan berubah menjadi semula. Sepertinya satu-satunya taktik yang bisa kugunakan adalah membuat musuh lelah. Biarkan dia istirahat dengan tenang dulu. Setelah menyiksa dirinya untuk sementara waktu, dia mungkin akan tertidur lelap karena lelahnya sebelumnya. Tidak ada yang tahu kegunaan kutu lebih baik daripada aku. Si MC pun menggunakan nyanyian untuk menidurkan sang musuh, dan dia pun meloncat ke tempat yang aneh. Wow, ini dia pemandangan yang super duper luar biasa. Sang MC sampai tercengoh dengan keindahan pemandangan perbukitan itu. Jika dilihat dari depan, rangkaian pegunungan tampak seperti puncak menara yang berdiri. Baru pertama kali mengamati dari perspektif seperti ini. Gunung yang mantap jiwa itu di tengah-tengah seperti mengeluarkan cahaya matahari, kata sang MC yang puas melihat pemandangan seindah ini. Tiba-tiba di persimpangan kota Minggu, kota Xiangseng, Kabupaten Zhengfeng, Prefektur Otonom Buyi, dan Kuini Provinsi Guangxi, aku teringat nostalgia itu. Kakiku sedikit gatal nih. Sang wanita alias musuh ini merasa dirinya ada yang menggigit. Rupanya kutu. Anjir, aku kabur dulu. Sepertinya dia mau ketahuan, ternyata tidak ketahuan, dan dia pun kabur dari kaki wanita itu. Jika aku berani menangkapku, akan kutunjukkan seberapa kuatnya kakimu. Wah, ini berbahaya. Kalau tidak, aku bisa ditampol kemudian mecedel. Dan dia pun dengan kekuatan super terbang untuk menghindari rerumputan. Rerumputan itu sepertinya rambut dan ada di bawah, anjir. Sehingga wanita ini mengeluarkan suara aneh. Gatal banget. Apa karena aku tidak bersih mencuci bagian bawahnya? Dan sang MC pun naik dari bawah menuju ke atas untuk mengincar sesuatu. Sekarang waktunya merebut puncak gunung. Anjir, ini ilustrasinya mantep banget. Kamu mikir sendiri aja ilustrasi dari manhwa ini. Dan sang MC menuju puncak gunung dengan kekuatannya. Anjir, akhirnya aku merajai puncak gunung. Gunung ini sungguh indah, kata sang MC. Wah, apa mungkin tempat tidurnya kotor dan ada kutu, padahal aku sudah mendektivisan dan reski supaya bersih. Sudah mandi lagi. Ada yang aneh, kata sang wanita. Akhirnya wanita itu mandi lagi. Dan sang MC harus bertahan di rambut-rambutan supaya dia tidak terguyur oleh mandi keramas wanita cantik ini. Anjrot, manhwa apaan ini, jir? Sehingga disinilah letak keasikannya. Kembali ke cerita.
Setelah didetoksifikasi, Trixie pun selesai. Harusnya gatalnya nggak menular. Baunya sangat enak, aku bisa tidur cantik kali ini, kata wanita ini. Dan gatal pun hilang. Bagus, kalau begitu aku bisa tidur. Jangan harap berpikir untuk tidur nyenyak hanyalah mimpi. Jangankan berpikir untuk beristirahat malam ini. Batin sang MC yang mulai iseng lagi menjadi kutu busuk kali ini. Dia pun menuju rambutnya kali ini untuk membuat gatal supaya dia nggak bisa tidur. Dan bagian-bagian yang lainnya dia loncat ke sana, loncat ke sini dan menggigit kulit mulus wanita cantik ini. Anjir, gatal lagi anjir. Kenapa ada lagi gatalnya? Padahal aku sudah mandi 3 kali anjir. Kata perempuan ini yang jengkel dengan kutu. Terus cuci, terus desinfekasi, katanya seperti ini. Berapa kali lagi aku harus mandi? Kata wanita cantik ini yang ngomel-ngomel. Dan dia pun mandi lagi. Setelah beberapa kali mandi terus-menerus seperti itu, akhirnya gadis ini pun kelelahan. Anjir, siapa yang mengerjaiku? Sampai 13 mandi. Aku sudah mencuci kulitku, tapi kenapa tidak bisa bersih? Apa yang salah dengan diriku? Kata wanita ini. Waktu sudah hampir tepat. Aku melakukannya, lain kali dia akan tertidur. Kata sang MC yang jahatnya minta amplop. Setelah beberapa waktu kemudian, MC memanggil pedang puni kunonya dan dia berubah kembali ke wujud manusianya. Dia mau menyerang wanita itu, tetapi ada barrier yang sengaja dipasang oleh sang musuh sehingga dia tidak bisa berbuat banyak. Apa yang terjadi? Langsung di sini singgasana Ling Tianwang pun terbuka. Kamu sangat baik, Ling Jing dari Chen Tangguang. Kamu benar-benar berani melindungi iblis. Tidak heran si iblis tikus berani beristirahat di sini tanpa pertahanan apapun. Dasar anjir. Sepertinya iblis ini dilindungi oleh seseorang. Siapa itu? Akhirnya sang MC ketahuan juga. Di luar kota Totali Tianwang, tampaknya wanita laba-laba ini menunggunya. Kenapa Liung Tiang belum keluar juga? Apa yang terjadi? Apa anak ini akan mendapatkan masalah? Aku harus menunggunya rapi di sini. Tiba-tiba ada firasat aneh. Ini semua salahku karena percaya apa yang dikatakan anak ini. Jika aku tidak terlalu serakah dan ingin mengambil semua penghargaan untuk membunuh Nyonya Diyung, aku seharusnya melaporkan ke markas GM lebih awal dan anak ini tidak perlu mengambil resiko setinggi ini. Bagaimana kalau dia meninggoy di dalam rumah? Berpindah lagi. Rupanya wanita ini tertidur lelap lagi karena dikira apa-apa. BC yang cantik, dia pasti sudah membunuh banyak manusia di hari, dibawa kemana menara pemetik bintang dan dilatih dengan berbaik sehingga dia dapat memberi manfaat bagi umat manusia di masa depan, kata sang MC. Telah mencari sesuatu aku menemukan tanpa usaha sama sekali. Aku sudah lama mencarimu, Liu Nian, tapi aku tidak menyangka kau akan datang padaku sendiri. Ku dengar kau adalah tubuh suci kultivasi ganda bawah, jadi aku bisa membuatmu merasa nyaman sebelum kau mati. Manusia yang mati di tanganku sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan ini. Sebaiknya kamu menurut saja, kata wanita cantik ini. Tidak, cepat lari dulu, kata sang MC. Sepertinya dia lari di sini. Makanan pesanan sudah diantar ke tempat pintu. Melarikan diri bahkan tanpa tahu di mana Anda berada, itu sungguh konyol. Sepertinya sang MC terjebak jebakan offset. Dia tersegel di
sebuah ruangan. Dia ingin membunuh tapi gagal. Jadi dia membawa keluar dari kuil membunuhnya bersama dengan Jung Xiangning. Aku tidak pernah menyangka bahwa Ling Jiang akan menggunakan kekuatan ilahinya untuk membuka area terlarang bagi para iblis, batin sang MC. Sepertinya aku kurang menonton perjalanan ke barat sehingga tidak tahu seluk-beluk cerita ini di dalam novel, batin sang MC yang tampaknya sedikit kesal dengan jebakan ini. Sung Wei-er rupanya terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Sehingga HP-nya terjatuh. Larangan di kuil kota total Tianglong telah diaktifkan. Bahkan jika semua GM kami tertinggal, tidak ada mereka yang bisa memecahkan larangan itu dan menyelapkan Liu Nian. Ini gawat. Sepertinya kami salah sasaran. Sial. Beraninya kali ini Ling Tiawang, pembawa penggoda, menggunakan kekuatan ilahimu untuk membuka larangan pada iblis. Aku pasti akan meminta pada leluhur dan memurnikan altar untuk melaporkanmu. Sepertinya di sini iblis ini didukung oleh dewa sakti. Utusan yang membersihkan altar adalah Zhou Baijie. Ayo kita bertarung di tempat lain, tapi jangan sakiti ayah angkatku, kata orang ini. Sepertinya sang MC benar-benar dalam keadaan terdesak sehingga dia harus pergi ke suatu tempat. Ini membagongkan. Tapi aku punya trik cara lubang tanpa dasar. Apakah sang MC kita bisa berhasil menguasai keadaan? Ayo kita simak kelanjutannya. Selamat datang di guaku. Ini dia. Kali ini tidak ada jalan untuk melarikan diri. Sialan kau Li Jiang. Jika aku bisa keluar hidup-hidup, aku pasti akan menghancurkan pagodamu dan biar Neza yang urus kamu. Jangan bunuh aku. Aku satu bangsa denganmu. Adik saudara Neza bukan hanya budak keluarga, katanya. Lagi pula apa kau pikir manusia biasa seperti kalian bisa keluar hidup-hidup setelah memasuki dunia keabadian game ini, kata wanita ini yang sepertinya meremehkan sang MC. Sepertinya siluman tikus ini pasti tahu beberapa informasi orang dalam, sama seperti yang telah diungkapkan oleh Nyonya Tulang Putih itu. Tapi semuanya tidak sesederhana ini. Game ini adalah game yang bisa kamu masuki tapi tidak bisa keluar, penuh dengan bug dan celah, dan semua jenis monster telah bercampur aduk yang menunjukkan bahwa para dewa ini tidak memiliki niat baik sejak awal, kata wanita ini. Benar, dunia kecil budidaya dewa ini tidak benar-benar membiarkan kita manusia keluar hidup-hidup, batin sang MC. Kurasa sebagian besar orang memasuki dunia kecil para dewa yang ditahbiskan ini, kecuali beberapa keturunan dewa dengan latar belakang kuat yang dapat berhasil dalam menumbuhkan keabadian. Sebagian besar orang akan kematian dan menjadi tentara surgawi untuk digunakan sebagai barang habis pakai untuk penaklukan masa depan oleh istana surgawi. Naruhodo. Jadi itu tujuan game ini dibuat, batin sang MC kita. Baiklah wanita sialan, karena kau tidak menghormati kakekku Neza, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, lakukan saja. Sang MC pun langsung mengeluarkan senjata apinya. Saudaraku tidak akan berkata apapun, bahkan jika aku membunuhmu, kau hanya manusia fana yang ditakdirkan untuk mati, kata wanita ini. Pertempuran duel pun terjadi di sini. Sepertinya sang MC kewalahan menghadapi iblis wanita ini. Kau manusia fana bisa melawan seranganku. Aku hampir tidak bisa menahannya. Demon puncak yang kuat memang sangat kuat. Demon agung memiliki sisa waktu 4 jam sebelum sidang tengah semesternya.
Peringatan sistem pun terjadi di sini. Wah, aku hanya punya waktu tidak banyak. Aku hanya menggunakan 50% dari kekuatan seranganku barusan. Ayo kita mulai. Aku menahan diri karena aku masih ingin berlatih budidaya ganda denganmu, batin wanita ini. Tapi sepertinya aku sekarang berubah pikiran, akan kuhancurkan remuk tulangmu seketika. Sepertinya dia ingin membunuh sang MC dengan cakar maut. Tahan satu serangan fatal. Tunggu dulu. Dan kau akan mendapatkannya. Jika aku membunuhmu, dagingku tidak enak, kata sang MC. Lagi pula kamu sudah berada di puncak tinggi iblis hebat. Setelah melakukan cinta bersama denganku, aku jamin kau akan bisa menembus dan menjadi raja iblis. Oh, kali ini aku sangat ditipu oleh Li Jing. Para dewa ini memanjakan iblis mereka sendiri dan sungguh tidak peduli tentang hidup dan mati kami manusia. Jika aku melawannya secara langsung, aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Bahkan jika aku mati serius kali ini, aku harus mengakali dia, batin sang MC. Kamu tidak mati, apakah itu senjata ajaib penyelamat nyawa? Oh, sepertinya saudaraku Neza memberinya sebuah senjata yang bagus. Dia ingin membunuhnya barusan karena dia melihat bahwa dia memiliki kekuatan dan takut gagal, batin wanita ini. Tapi jika Neza pangeran ketiga benar-benar menyukainya dan aku membunuhnya dengan tergesa-gesa, apakah Neza pangeran ketiga akan melepaskanku? Dia selalu tidak senang dengan iblis sepertiku, batin wanita ini. Jika bukan karena ayah angkatku melindungiku, aku sudah musnahkan oleh Neza pangeran ketiga sejak lama, batinnya. Membunuh atau tidak dibunuh? Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Akankah sangat disayangkan untuk membunuhku? Jika mengapa kita tidak melakukan gencatan senjata? Jika aku membantumu menembus dan menjadi raja iblis, kamu akan melepaskanku, bukan? Kata sang MC yang sudah pasrah, tidak mampu melawan wanita ini. Akan kupikir-pikir. Kamu benar, bagaimana jika kamu membuat pikiranku kosong selama kultivasi ganda dan kamu menyerangku dengan tiba-tiba? Bagaimana mungkin aku Ling Jianan melakukan hal seperti itu? Kamu terlalu berburuk sangka padaku. Roh tikus itu cukup pintar, batin sang MC. Aku telah melihat banyak trik keji yang digunakan oleh kalian para pria dan bau di internet, seperti diam-diam mengambil payung ketika wanita sedang bersemangat. Apa kau pikir aku begitu mudah ditipu, laki-laki hidung belang kayak dirimu? Oh, aku akan memberikan cincin penyimpanan dan mengikat tanganmu. Jika kau bisa tenang sekarang, tetapi kau harus bersumpah dengan hatimu bahwa kau tidak akan menyerangku selama masa kultivasi ganda, katanya. Aku menjadi ide yang baik untuk meningkatkan tangannya. Aku akan memakainya ketika aku menjadi raja iblis dan kemudian mencari tempat untuk menyembunyikan sepenuhnya dirinya. Batin wanita ini yang rupanya punya trik kotor. Kedua tangan dan kaki harus diikat ke tempat tidur. Oke, setuju. Sang MC sepertinya punya ide di sini. Ayo Nyonya Minyong, bersumpah demi langit dan bumi dan hati Dao bahwa aku tidak akan pernah menyerangnya selama masa kultivasi ganda dan Liunan. Katanya bagus kalau begitu. Sepertinya sang MC sudah menargetkannya. Yang kebahagiaan 9 dangkal dan 1 dalam, kelemahannya dan Tian terkena dampak kuat. Sepertinya sang MC sudah menemukan kelemahan dari wanita iblis ini. Tinggal tunggu waktu. Dia telah bersumpah dengan hatinya bahwa dia tidak akan membunuhku untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bahwa aku bisa berubah jika situasinya memburuk. Aku bisa menyusut dan melarikan diri, batin sang MC. Ayo kita lakukan. Jika kau tidak menghalangi raja iblis, aku akan mengirim jamur tiram
raja dari tubuhmu melucupi ke dalam minyak wijen dan memanggangnya. Anjir, sepertinya jamur sang MC mau digoreng. Anjrot, tiba-tiba di sini terdengar jamur yang dibelah-belah tempat di depanmu. Aku akan memakan sepotong demi sepotong agar kamu bisa melihatnya. Sepertinya sang MC hanya pasrah saja dengan kultivasi enak-enak ini. Ayo para manusia, lanjutkan semua kita lakukan. Sepertinya langsung terjadilah proteksi di sini. Do re mi fa sol la si do, kata sang naga-naga api ini. Dan kekuatan sang MC pun memancar hebat. Sepertinya dia punya sesuatu. Dia sangat hebat. Pikiranku jadi kosong, kata wanita ini setelah kultivasi ganda. Datang 2 kali lagi dan aku akan melakukannya. Dan ternyata aku sudah tidak tahan lagi. Seluruh tubuhku mulai melemas. Itu hanya budidaya ganda dari tubuh suci. Kenapa begitu dahsyat? Apakah yang akan terjadi? Next chapter selanjutnya. Sepertinya pertempuran akbar ini akan berakhir. Seperti yang diharapkan dari siluman wanita dari perjalanan ke barat. Aku tidak menyangka kekuatan iblisnya begitu dalam. Jika aku tidak berubah menjadi 9 naga dan mendapatkan keahlian mata dewa dan mempelajari kelemahannya, aku mungkin sudah mati di sini. Kelemahannya adalah dampak pada dantian benar. Dan sepertinya aku menguasai dari seluruh tekad bulat untuk membuatnya tercengang. Benar saja, wanita itu langsung merasakan kenikmatan surgawi di dalam perang melawan sang MC. Tetapi sayang, sang MC menggunakan jurus naga untuk menjerat wanita ini. Mengerti sekarang. Dan sepertinya dia langsung menyerang wanita ini dalam keadaan kimochi sehingga dia hampir susah bernafas. Serangan di jalur bawah juga tidak bisa dilepaskan. Sepertinya aura panas ini pun menyerang wanita itu sehingga dia tidak bisa keluar apa-apa. Semua naga emas pun menyerang wanita bersamaan sehingga dia benar-benar kehilangan XP-nya menjadi 0. Akhirnya aku membunuh Nyonya Tiai Ruong. Dengan begitu, siluman ini benar-benar menjadi orang yang sulit aku taklukkan. Liu Nian membunuh bos puncak demon tikus dan levelnya naik menjadi 40, yang mengingatnya untuk membuka paket segel hadiah Kyo Kaisar Manusia. Selamat kepada host, dapatkan material langka rambut emas tikus, berhadiah emas rambut demon nomor 10, senjata magis dukun bunga, lilian harta, dan lain-lain bisa kamu lihat di keterangan sistem. Bagus, ini dia yang aku tunggu. Wanita ini akhirnya terjebak juga dengan rencanaku. Hasil panennya tidak buruk juga. Nyonya Diong alias tikus raksasa itu sudah mencapai puncak level demon besar. Aku akan membantunya berlatih dan menembus untuk menjadi raja demon, kata sang MC. Dia dan Nyonya Tulang Putih dapat menggunakan metode pijat besar dan kecil untuk membantuku mencapai tingkat awal pertahanan raja demon. Aku akan memakai cincin penyimpananku lagi yang telah kujadikan jaminan tadi, berhasil mengecohnya di suatu tempat di perbatasan selatan surga. Sepertinya ada sesuatu kejadian yang sangat dahsyat di sini. Tempat ini benar-benar mewah. Sepertinya Raja Tainglong yang menjadi dewa ternyata membawa pagoda emas. Tian Wang pembawa pagoda dulu Jiang Wang awal. Baru saja aku merasakan fluktuasi dalam kekuatan ilahi yang tersisa di alam rahasia. Permainan dewa yang dibiarkan, dan seperti yang diharapkan ada yang salah ketika aku mengeluarkan kartu kehidupan putri dewiku. Sepertinya dia menyadari sesuatu
yang mencurigakan. Semua orang telah menasehati dia untuk tidak pergi ke dunia dewa dan diberikan immortal mana yang membunuhnya. Sepertinya karena Raja Tikus itu meninggoy, jejak artefaknya kembali kepada Dewa Pagoda itu. Tidak semua dewa material dalam seni reduksi dan seni produksi juga dapat terganggu. Xiao Tiang telah membunuh Leonan, menyembunyikan rahasia sebelumnya. Ini sangat disayangkan. Tiba-tiba ada prajurit yang melapor. Sang dewa lapor kepada Lin Tiawang, pembawa pagoda. Pasukan dari Niang Zhong Valiant berkumpul di perbatasan dan akan menerobos masuk. Apa? Beraninya kau, dasar penakluk, bertindak ceroboh. Sepertinya orang ini marah total dan pasukan perang menabuh genderang. Terjadilah pergolakan abar di sini. Kedua dewa Xiaoweng ini langsung aktif dan menemani sang dewa pagoda untuk menyerang tempat itu. Ini akan menjadi seru. Bagaimana kelanjutannya ceritanya? Tolong sebelum itu silahkan subscribe supaya admin tambah bahagia. Oke, lanjut. Siapapun yang menerobos masuk ke wilayah ilahi Siang Agung akan dibunuh. Oh, bunuh? Siapa yang bunuh? Rupanya prajurit sini sudah kompak untuk membunuh yang datang. Tiba-tiba seluruhnya langsung terpental karena ada sesuatu yang hebat. Seperti yang diharapkan, alam ilahi Xia Agung memiliki fondasi yang mendalam dan jumlah Dao Jiangsheng yang banyak. 4 alam ilahi kami lainnya masing-masing hanya memiliki 1 orang suci yang bertanggung jawab. Sementara alam ilahi Xia Agung memiliki setidaknya 6. Ini luar biasa. Bisakah energi spiritual dunia primitif ini masih mendukung kelahiran orang suci baru? Kata dewa aneh ini. Dia adalah Jenderal Negara Dao Ningxiao, Raja Guntur Ganma. Ku dengar 2 orang suci Zeus dan Odin telah mengirim ekspedisi untuk mencari wilayah baru. Kami berencana untuk mengirim ekspedisi itu, kata orang di sana, tapi semuanya gagal total dan meledak. Kapal perang itu jelas dibangun dengan komponen terkuat yang diimpor dari berbagai alam ilahi, tetapi mengapa dia tidak hanya gagal menjaga pesawat itu? Anjir, aku jadi malu, anjir. Ya sudah. Tolong jangan salah paham. Ling Tiawang, kami tidak datang di sini untuk memulai perang dengan alam ilahi Xia Agung. Dan ini yang memberi salam. Kenapa kalian ada di sini? Enyaklah dari sini. Langsung terjadi sesuatu. Klik. Sepertinya mungkin ini dari India ya, dewanya, anjir. Ini demi dia. Anjir, bener-bener dari India, anjir. Seorang wanita cantik penari yang menari-nari meliuk-liuk datang di tengah arena. Mungkin dia adalah wanita tercantik yang sedang ada di populer kalangan ini. Dengan tariannya, semuanya terpesona. Prajurit-prajurit itu ternyata tergoda dan beralih arah. Penyihir Diare, kurang ajar. Kau mau memprovokasi anak buahku? Enyahlah, kata sang dewa agung. Harta karun harta mandala. Senjata ajaib mandala ini bisa bertahan sekali di dalam istana ini. Keluarlah. Dan orang ini mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkis serangan Lung Xiaowei. Ling Tiawei, mohon tenang. Gadis ini adalah Birawati Nazu yang berinkarnasi hanya manusia biasa. Saya pikir sebagai seorang immortal emas, Ling Tiawei tidak akan mempersulit seorang wanita fana untuk menari.
Saya pikir wanita ini menyembunyikan kemampuannya, tapi aku tidak pernah berpikir seorang wanita fana benar-benar bisa mempesona tentara-tentara surgawiku batin Ling Tiawe ini. Ku dengar bahwa alam dewamu akan membuka dunia permainan kecil agar manusia dapat mengembangkan kekekalan. Kami di alam ilahi Nanyang juga menginginkan alam rahasia semacam ini. Tetapi dunia kecil alam rahasia semacam ini membutuhkan para orang suci untuk mundur dan terus-terusan memasukkan mana untuk mempertahankan dunianya. Kami hanya memiliki satu orang suci, Mahadeva. Jika dia menjauh dari alam ilahi, kami akan berbada di dalam bahaya. Hah? Oh, itu maksud kalian. Saya ingin merepolkin Tianwang untuk meminta kepada Kaisar Giok untuk mengizinkan saya, orang suci reinkarnasi dari alam ilahi Nangshu, untuk memasuki dunia rahasia alam ilahi Daxia untuk studi lanjut di sini. Oh, seperti itu. Meskipun siarayaku penuh dengan orang-orang berbakat dan tidak takut pada orang asing, aku tidak cukup baik untuk membantu orang-orang lain mengembangkan bakat. Alam ilahi raya adalah tanah orang-orang hebat dan pemandangan indah, dan merupakan negara dengan ribuan makhluk abadi. Menolak siswa internasional dapat merusak gaya negara yang hebat, bukan? Rayu orang ini sepertinya pengen juga kekuatan dari negara Daxia. Jangan coba itu padaku. Sumber daya Daxia hanya dapat digunakan oleh orang-orang di dalam alam ilahi Daxia. Apakah ada konspirasi tersembunyi di balik penolakan Anda? Alam ilahi Daxia untuk mengizinkan mahasiswa asing masuk, bukankah itu mengasihkan? Jangan lupa bahwa Daxia diam-diam memulai ekspedisi promosi orang suci, kan? Tekan orang ini untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan saat ini dan mencegah konsumsi energi spiritual yang cepat di benua prasejarah alam ilahi untuk mendatangkan perjanjian untuk tidak menambah orang suci baru. Kami, Siaraya, selalu menepati janji kami, tetapi kalian alam ilahi sering mengingkari kata-kata kalian di pagi hari. Kamu mendatangani perjanjian nol agreement dan ilahi-ilahi kecil, dan di store hari kamu mengirim pasukan untuk mencaplok mereka. Hanya dengan memegang sebuah deterjen pakaian saja mereka mengatakan mereka sedang melakukan eksperimen iblis. Itu sungguh konyol. Alasan itu tidak diterima. Ling Tiawe, kau mengfitnah aku. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan sesuatu sesuka hatimu hanya karena ada banyak orang suci di daerahmu. Selama semua alam ilahi membentuk aliran dan mengepung Si Agung, jika kamu memiliki banyak orang suci, kamu tidak akan mampu mengatasinya, kan? 5 domain ilahi utama, demon Daxia dan demon Odin, dan demon ilahi Naju dan domain ilahi Klistik. Ini domain ilahi seperti itu di sini. Sudah, jangan banyak lagi. Lebih lagi pintu masuk ke alam iblis ditekan di bawah alam ilahi Si Agung. Jika kita menghubungi alam iblis lagi, apa yang terjadi? Beraninya kau mengancamku? Kurang ajar. Tiba-tiba ada cahaya yang datang dan tampaknya dia mau tertusuk. Langsung terkena tombak Neza. Rupanya seperti itu. Orang ini tidak mampu bertahan dari tombakku. Omong kosong apa kau? Anak pembangkang ini semakin kuat saja, batin Patwa Tianwang ini. Hubungan antara Ling Jing dan Tianwang, pembawa pagoda, dan Neza tidak baik karena Neza sering mendapat masalah ketika dia masih kecil. Ling Tianwang bahkan menghancurkan kuil Neza setelah Neza melakukan bundir sehingga membantu dendam di antara mereka. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, tembak saja mereka, kata
sang Nazar di sini. Perkelahian di sini pun tidak terhindarkan. Bahkan orang ini langsung terpental ke jauh di tempat yang lumayan terpencil. Alam ilahi Sia yang agung sudah bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar tidak mau bicara. Dia belum mati. Baiklah kalau begitu, rasakan ini. Gulungan saktiku. Tunggu sebentar, pangeran ketiga. Kau terlalu gegabah. Pangeran ketiga menahan seorang di dalam lingkaran, bukan? Kata tetua agung. Taiba Jiangxing, kesempurnaan Dao Agung Jiangxian. Taiba Jiangsang yang menipu Sung Wokong agar menjadi penjaga kuda di surga. Aku masih terlalu lambat. Satu langkah lihat anak itu dipukul seperti ini, kata Pak Tua Agung itu. Salam untuk guru Taiba Jiangxiang, saya adalah muridmu. Sepertinya Neza mempunyai rencana. Dia sampai mengeluarkan mata super, anjir. Ketika dua anak berkelahi, orang dewasa tetap harus mengawasi mereka, kata Pak Tua Jiang. Sepertinya laki-laki ini disembuhkan oleh Pak Tua itu. Ingatlah bahwa masalah datang dari mulut. Kau tidak akan beruntung ini lain kali, ancam Pak Tua itu. Terima kasih Tuan Taiba Jiangxing atas bantuanmu. Saya hanya sembrono dan terus terang. Tidak masalah. Lain kali kau harus jaga mulutmu. Pak Tua ini pun berkomentar apa yang terjadi di sini. Sini instruktur lisan Kaisar Giok pun datang. Mereka pun memberi salam kepada Pak Tetua Agung ini bahwa dia itu adalah panglima para dewa sepertinya. Berbagai alim keabadian dapat memasuki alam rahasia dari permainan dewa yang diberikan, tetapi mereka hanya dapat mengirim gadis-gadis mortal berbakat dari surga untuk masuk. Anjir, game ini akan banyak gadis-gadis lagi. Ini menjadikan MC kita semakin tambah harem nih. Jadi diberitakan bahwa kepada Kaisar telah, aku akan mengikuti perintah Kaisar Giok untuk memerintah game ini, kata Pak Tetua Agung itu. Kaisar Giok tua pasti punya motif tersembunyi. Apa dia berencana membiarkan adikku Liunan menjadi teman berlatihnya? Anjir, bayangan Pangeran Neza yang tampaknya sang MC atau Lintian ini sedang enak-enak dengan para gadis-gadis tobrut. Anjrot, siapa yang memikirkanku ya? Tiba-tiba sang MC pun langsung pilek 7 turunan. Anjro, aneh dan aneh. Mengapa Kaisar Giok akan memberikan perintah sembarangan ini? Jika demikian, rahasia kita di dalam rahasia permainan akan bocor. Sepertinya si Tianglo ini punya rahasia yang melindungi siluman rubah tadi. Lucu sekali melihat ekspresi frustasi ayah. Dia mungkin belum tahu tentang Liunan. Batin sang Pangeran Neza ini. Kaisar Giok dan Taiba Jiangxing sangat pintar. Mereka seharusnya sudah menemukan Liunan, orang suci budidaya ganda bawah di dunia permainan. Para wanita cantik fana dari surga ini memasuki permainan hanya untuk menjadi makanannya saja, kata sang pangeran di dalam hatinya. Saudara Liunan, saya harap kau bisa makan nilai-nilai kerajinan ilahi Sia kita yang aku di dalam tubuh wanita-wanita itu. Anjrot, menjadi wanita yang kerajaan ilahi Sia kita yang agung. Menjadi koleksi kita. Berpindah di dunia kecil permainan ke tempat MC kita setelah mengalahkan Kus yang Bahenol tadi. Pintu masuk ke kuil Ling Tiawe. Wah, apakah Anda baik-baik saja? Nona Dixiong di mana? Oh, aku sudah menghabisinya. Mungkin sedikit lama, tapi tidak masalah, kata sang MC. Wow, Nyonya Diangsong dibunuh oleh Ling Tian. Dia adalah iblis kuat di puncak kekuatannya loh.
Dan dia bahkan bisa menggunakan kekuatan Ling Tiawe, Raja Surgawi, pemegang pagoda. Kenapa bisa mudah dibunuh oleh sang laki-laki macam dia, batin wanita ini? Liu Nian, kenapa kakimu bisa sangat bengkak, hah? Itu rahasia dong. Apa yang bengkak? Kaki mana yang bengkak? Sembari mengeles, tiba-tiba sang MC pun tercengoh di sini. Wait, dalah. Memang sang MC menerima kekuatan yang begitu dahsyat sehingga badannya menjadi bengkak. Ya ampun, sungguh bengkak. Pastikan aku tidak melepaskan semua kekuatan alam liar ketika aku bertarung dengan Nyonya yang barusan. Jangan khawatir, biar si Sionang membantumu menyerap kekuatan primitif dari kakimu dan kami akan berbaik-baik saja, kata wanita ini yang sambil nyervis bagian tembak-tembakan sang MC. Oh, kalau gitu mohon kerjasamanya Nyona. Bagus kalau begitu. Sedot saja. Dan ternyata di sini digambarkan sebagai seperti ini untuk menyedotnya supaya lebih aman. Tidak kena dolar kuning, jerit. Dan sang MC sampai tercenguh keenakan, mukanya nyebelin kayak orang lagi sembelit, anjir. Kekuatan primitif dan racun telah dihisap keluar. Tugas menghisap dan menghisap sudah selesai. Sepertinya aku bisa pergi. Kenapa masih beracun ya? Sepertinya pertempuran di mana kau membunuh Nyonya Di Xiong bukanlah pertempuran biasa. Masa sih? Curiga aku, Nyonya Diong menyebarkan racun di dalam tubuhmu. Jika kau tidak membantumu mengisapnya, barusan racun itu akan masuk ke dalam tubuhmu dan menghancurkan sistem kekebalan tubuhmu dalam 1 jam, dan kamu akan mati karena membusuk di seluruh tubuhmu. Ternyata Nona Diong bersumpah untuk tidak menyerangku, tapi dia meracuni dirinya sendiri. Anjir, ini di luar nurul, kata sang MC. Oh, tapi racun itu sangatlah nikmat bagiku. Racun ini adalah tonik yang bagus untukku, sangat meningkatkan kualitas. Aku perlu menggunakan energi internalku primordial, dan racun yang baru saja kutelan datang dan bantu aku melindungi hukum, kata wanita ini sambil pergi. Baiklah kalau begitu. Dan sepertinya sang MC melindungi wanita ini untuk berkultivasi karena mendapatkan tonik yang kuat dari sang MC. Sepertinya Yin dan Yang akan menyatu dan membuat terobosan baru. Wanita ini pun naik. Aku membuat terobosan. Tahap awal Xiongxian Great Perfection True Immortal. Kenapa Vanquir dan yang lainnya tidak bisa langsung dipromosikan setelah menyerap kekuatan primordialku ya? Karena mereka belum Xiongxuan Tik-Tik Apunkultur mereka belum dibuka dan mereka belum mampu menyerap sepenuhnya kekuatan Wilderness yang hebat. Oh begitu. Saat ini mereka hanya dapat bergantung pada pengalahan monster naik level dan menyerap energi spiritual untuk secara perlahan memulai titik Apunkultur mereka. Setelah menjadi Xiongxuan titik Apunkultur akan terbuka secara otomatis. Tetapi bagaimana kamu bisa membuka titik Apunkultur dan mendapatkan keterampilan khusus, kata wanita yang mempunyai bibir hitam ini. Jika kamu membuka titik Apunkultur pada tahap fana, kamu harus memiliki seseorang yang tercerah atau bisa menghabiskan 1000 tahun kekuatan magic untuk ditempa secara paksa. Siapa yang membantumu? Orang tidak bisa melakukannya. Tentu saja kakakku Neza yang akan membantuku. Oh begitukah? Neza, pangeran ketiga membantumu menempa diri? Ya, langsung kaget seketika. Di sini sang MC berbohong. Di pikiran sang MC sebenarnya yang menempa seluruh kemampuannya adalah wanita-wanita selir miliknya. Tidak, dia meminta dewa raksasa untuk membantuku menempa ini kok. Sembari memutar-mutar ngeles kayak bajai supaya tidak ketahuan. Dewa raksasa, maaf saya harus merepotkanmu untuk saat ini, batin sang MC yang berbohong.
Sepertinya Neza pangeran ketiga benar-benar menganggapmu sebagai orang kepercayaannya. Tunggu sebentar, aku akan membantumu memurnikan senjata ajaib, kata sang wanita. Tiba-tiba pusarnya pun keluar cairan. Ding, senjata ajaib kaos kaki perlindungan aku Mondo. Anjir, kenapa seperti yang dipakai-pakai Santa Claus ya? Oi, ingatlah untuk memakai kaos kaki ini saat melawan Banshee, di masa depan kaos kaki ini bisa panjang atau pendek, tipis atau tebal tanpa mempengaruhi sentuhan. Lebih penting lagi, mereka dapat memblokir invasi racun dan membersihkan diri secara otomatis. Kamu paham, nak? Ya, terima kasih. Ini akan kusimpan di ruang penyimpananku. Bagus kalau begitu. Kenapa kau menyimpannya? Kenapa kau tidak mencoba untuk melepaskannya? Dan apakah pas apa tidak? Bagaimana cara menyobanya? Ayo ikut aku. Di sini wanita itu menyentuh sebuah pohon. Kalau gitu tentu saja harus dicoba. Anjrot, apanya yang dicoba ini dengan pose yang sangat membagongkan ini? Aduh, luhai. Ayolah anak muda, jangan ragu-ragu. Akhir-akhir ini aku menderita sesuatu. Bisakah kamu menggunakan keterampilan untuk menyembuhkannya? Oh, ini seperti membuat yang tidak. Pertama, pakaian kaos kaki yang kurajut pada naga kecilmu. Begini cara memakainya. Iya, anjrot. Sepertinya ini seperti pakaian yang berkaret itu dikasihkan di naga terbangku. Selamat Natal, katanya. Ayo kita masuk ke gua. Anjrot. Ini bener-bener seperti Santa Claus. Ini pertama kalinya di sini ya. Kata wanita ini sepertinya bersemangat. Seperti yang diharapkan itu pasti menyembuhkan Zhong Xingning sambil mengisolasi dari kotoran. Aku tidak perlu khawatir lagi. Base itu beracun. Senjata ajaib ini sungguh luar biasa, kata sang MC yang bersemangat untuk mengenak-enakin wanita itu. Berpindah tempat di sini, sepertinya di sebuah bangunan ada seorang wanita. Mengapa gitu banyak gadis menyikapi Liu Nian? Apakah mereka alat latihannya yang kuat? Tunggu sampai aku menyita alat latihanmu dan aku akan melihat bagaimana kau masih bisa memiliki harem, kata wanita ini yang ingin menyita bagian rudalnya. Anjrot. Gelang permata nafsu ini belum dimasukkan ke dalam sistem permainan dan properti kultivasi Liunan tidak akan pernah lahir kembali setelah rusak oleh barang ini. Sepertinya di sini berpindah tempat. Saat sang MC berjalan-jalan, banyak player-player lainnya yang mengeluh karena banyak iblis yang masuk ke dalam permainan. Tiba-tiba saat di jalan dia disenggolkan oleh seseorang. Dewa yang mana ini? Mungkinkah Erlang atau Shenjing akan pergi melihatnya juga? Batin sang MC. Tiba-tiba sang MC menerobos kerumunan. Minggir, aku juga pengen lihat. Lihat itu, rombongan Xiangshen. Lihat, Gao Lingyang, sepertinya Gao Lingguai. Dan seseorang datang dari dunia atas menggunakan perahu terbang. Oh, itu. Aku tidak kenal dengan wanita itu. Kami dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa cerita ini murni fiktif belaka dari cerita dunia paralel dari mitologi. Perhatian buat kalian semua, cerita ini hanya fiktif. Lanjut ke ceritanya. Berpindah di sini kepada wanita cantik ini. Wah, dia cantik sekali. Itu Nyonya Mao. Kecantikan tiada tara. Akhirnya saya bertemu permaisuri Mao. Hidup ini sangat berharga, kata orang mereka yang sembari sujud.
Ternyata begitu banyak orang memuja Nyonya Mao, pengaruh Nyonya Mao di dunia bahkan melebihi Yang Jian. Ini menarik, kata sang MC. Semua mohon berdiri, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu. Nona Mao, silakan berbicara dengan bebas, kami semua siap mendengarkan. Ya, semua tentang dan dengarkan baik-baik. Perkataan Nona Mao. Saya percaya semua orang tahu sekarang bahwa ini bukan permainan tetapi tempat rahasia untuk mengembangkan keabadian. Sejak energi spiritual di dunia primitif ini semakin menipis, ketiga alam para dewa, surga, manusia, dan bumi telah mulai memasuki keadaan tertutup alias menyatu. Kami makhluk abadi juga meninggalkan dunia manusia satu-satu, dan sejak itu dunia manusia memasuki zaman akhir, zaman drama setelah kehilangan makhluk abadi. Dan meskipun alam ilahi telah memasuki keadaan tertutup, energi spiritual akan suatu mengarah dan kita harus menjalani keluar. Namun dalam 1000 tahun terakhir sangat sedikit orang yang menjalani makhluk abadi. Melalui budidaya, dan para budidaya iblis sering berubah menjadi iblis, kita menghadapi dilema kurangnya tenaga pekerja. Oleh karena itu, Taibi Changsung Xiaoxing Tangsung mengusulkan untuk menciptakan alam rahasia untuk mengembangkan makhluk abadi dan menganugerahkan dewa untuk memilih manusia yang dapat mencapai pencerahan. Nama game ini adalah Game of the God. Jadi begitu, ini sebenarnya bukan permainan tapi alam rahasia untuk mengembangkan makhluk abadi. Yo, kata mereka. Saudara-saudara, kita akan menjadi makhluk abadi, katanya. Kami ingin menjadi abadi, kata orang-orang yang di sana terpengaruh. Setelah membaca buku panduan manusia tentang keabadian, aku merasa semakin bahwa latihan keabadian itu berbahaya dan beberapa banyak orang yang dapat tertawa terakhir alias cuman sedikit saja yang menuju ke sana. Biarkan ratu menyelesaikan ucapannya. Kalian berisik sekali, kata sang penjaga, dan orang-orang hanya tercengoh saja dengan tatapan yang menjengkelkan dan menakutkan itu. Meskipun kau memiliki kesempatan untuk menjadi makhluk abadi, kemungkinan hanya 1 dari 10.000 atau bahkan lebih rendah, kata sang nona Dao ini. Hanya 1 dari 10.000, anjir. Meskipun kemungkinan rendah, setidaknya ada harapan kan. Tidak hanya itu, meskipun gerbang di dunia iblis yang ditekan oleh alam ilahi Sia Agung kami belum dibuka, mereka juga lelah menyusup ke dunia permainan dengan beberapa cara. Karena kami sedang mempersiapkan perjalanan untuk menjelajahi alam ilahi dengan lebih banyak energi spiritual, kami terlalu sibuk untuk menanganinya dan Anda akan menghadapi bahaya yang tertentu, kata wanita ini. Jika Anda ingin berhasil, silakan mendaftar di lobi game permainan, dan dalam 3 hari kami akan menghapus semua keuntungan Anda dari permainan dan mengirim Anda keluar setelah pendaftaran selesai. Ini adalah satu-satunya syarat kesempatan Anda untuk keluar dari game ini. Tapi masih berharapkah Anda tetap di sini dan terus berlatih di Daomengyo? Apa yang harus kita lakukan ya? Haruskah kita keluar dari permainan ini atau berlanjut? Tidakkah kalian mendengar bahwa permaisuri mau ingin kita tinggalkan? Kata si botak. Ya, karena permaisuri mau meminta kami tinggal di Manggiao, pasti tidak akan salah untuk tinggal. Ini adalah kesempatan untuk langka untuk mengembangkan keabadian, kata orang-orang. Kaisar Giok memberiku senjata ajaib manik penetap jiwa. Selama mereka yang terus berlatih di dalam rahasia dapat menaikkan level 50. Bahkan jika mereka sayangnya mati di dalam rahasia ini, jiwa juga dapat diserap oleh manik penetap jiwa ini dan dikirim oleh pron dewa yang diberikan, di mana akan diberikan oleh daftar dewa yang diberikan untuk menjadi tentara surgawi.
Bagus, sepertinya akan menyenangkan menjadi tentara surgawi. Saya sudah level 30. Keren menjadi tentara surgawi. Wow. Lagi pula semua orang sudah tidak jauh dari level 50 sekarang. Jadi bahkan jika menjadi sesuatu yang salah, intinya adalah kalian akan menjadi tentara surgawi, kata orang-orang. Bagus, saya ingin menjadi abadi, katanya. Kami tidak akan pergi Nyonya Mo. Kami ingin tinggal dan terus berlatih di sini. Saya juga ingin menjadi abdimu. Banyak begitu orang pengen bercita-cita di sini. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Giok, dia mengirim Nyonya Mo yang sangat dihormati untuk menenangkan rakyat, tetapi dia tidak memberitahu kengerian termasuk di dalam daftar dewa yang diberikan, kata orang ini di sini. Siapakah orang ini, bocil yang ada di samping sang MC kita? Oh, Tong Tian kecil. Sang MC nama dari orang itu. Kaisar Liunan, selamat atas penangkapan monster hebat lainnya. Astaga, bagaimana kau tahu? Apakah berita menyebar begitu cepat? Kata sang MC kita. Tidak nyaman berbicara di sini, mari kita pergi ke tempat lain, kata bocil itu. Aku baru saja merasakan aura iblis besar di kuil Lin Tiang Weng menghilang. Dan setelah sedikit reduksi, aku tahu kalau yang melakukannya adalah kamu. Apakah kau benar-benar guru surga? Katanya. Tentu saja, aku Tang Tian. Oh, kalau begitu aku akan percaya padamu jika kau bisa memanggil Nyonya Shinji untuk berlatih kultivasi ganda bersamaku, kata sang MC. Nyonya Shinji adalah murid dari guru Ting Tian. Ah, dasar otak mesum, tong. Kau yang pikirkan hanyalah kultivasi ganda setiap hari, langsung penyok kepala sang MC. Tapi ini tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula kau mempelajari keterampilan dari 3 iblis Xiao Yuan. Mereka juga menempa dia menjadi tubuh suci untuk kultivasi ganda. Tak terhindarkan bahwa dia memiliki obsesi yang kuat dengan kultivasi ganda itu. Apa kau tahu sesuatu tentang Daji? Omong kosong, aku dulu adalah seorang Sain. Apa kau tahu apa itu Sain? Sain itu maha tahu dan maha kuasa. Dan bahkan jika alam semesta dihancurkan, dia akan tetap abadi, kata orang ini yang membual goblok. Apakah dia benar-benar guru dari Tong Tian? Kata lain, kata sang MC. Aku benar-benar tidak percaya. Sudah Ji, saya ingat bahwa sebelum Kaisar Xiao meninggal, dia berkata bahwa akan reinkarnasi 1000 tahun kemudian. Apakah kamu punya petunjuk? Berpindah di sini, flashback waktu itu. Esensi Kaisar sangat berharga. Jika kamu menghabiskan esensi jiwanya, akan menjadi sangat buruk. Oh, apakah kamu di sini untuk mengambil esensi Kaisarku? Katanya. Apa gunanya benda itu bagiku? Enggak ada gunanya, anjir. Saya bukan guru Tong Tian yang jatuh ke dunia iblis, tetapi reinkarnasi dari jiwa asli guru Liang Tong Tian kecil. Saya juga membantu Anda menyembunyikan rahasia untuk mencegah para orang suci mengintip informasi sejatimu. Asalkan jangan bunuh aku, kamu pandai menyembunyikan rahasiamu. Tidak heran mata tajamku tidak dapat melihat melalui dirimu. Mata berapi dan pupil emas Lingyan berada di tingkat dasar. Apa maksudmu dengan mengatakan bahwa Kaisar Giok menyembunyikan kekerasan dari investigasi para dewa dari Nyonya Mo? Kaisar Giok tahu bahwa permaisuri Mo sangat populer di kalangan orang-orang di dunia fana. Dan paling tepat baginya untuk menangkap para pemain yang cemas di dunia permainan. Ya, ketika saya pertama kali berjalan di jalan, kota itu sangat senyap. Tetapi sekarang semua telah mendapatkan kembali kehidupan mereka sebelum. Dan bahkan mata mereka lebih bertekad, kata sang MC. Sepertinya ini berhasil. Ya, alasan mengapa permaisuri Mo dihormati oleh dunia adalah karena dia memiliki hati penuh cinta untuk semua orang.
Jadi, jika dia tahu bahwa platform dewa yang dianugerahkan dibangun untuk menekan tekad umat manusia, daftar dewa dianugerahkan adalah alat untuk mengekstrak energi spiritual umat manusia dan memasoknya ke istana surgawi. Naruhodo, dan dunia kecil membudayakan keadaan ini hanyalah sebuah permainan yang memungkinkan orang bisa untuk menyertakan keturunan orang abadi dan membunuh mereka semua untuk mengisi kembali tentara surgawi yang kalah. Dan tentara surgawi itu menyembunyikan konspirasi besar. Dia tidak akan mengatakan itu terus terang kepada player. Dapat dilihat dari ekspresi permaisuri Mo bahwa dia tidak menyadari situasinya, kata cebol ini. Itu sungguh membagongkan. Peron dewa yang diberikan daftar dewa diberikan sebenarnya memiliki kegunaan ini. Jadi apa yang terjadi setelah menjadi tentara surgawi? Akan lebih buruk daripada Wenzong dan yang lainnya, menjadi boneka tanpa emosi atau pemikiran dirinya yang hanya tahu bagaimana berjuang untuk istana surga. Naruto, 84.000 bintang jahat adalah 84.000 murid Xiao Jiko. Setelah dibunuh oleh mereka, mereka diubah menjadi boneka dalam daftar dewa yang diberikan. Yang kamu sebut tentara dan jenderal surgawi itu, kata guru agung ini. Setelah mereka mati di dalam pertempuran, mereka tidak bisa lagi memasuki reinkarnasi dan hanya bisa berkeliaran di jurang gelap atau bahkan hilang sepenuhnya di sana. Rencana terjalan hebat ini mengakibatkan kekurangan jumlah besar tentara surgawi di surga. Jadi tujuan penciptaan permainan ini adalah untuk memilih orang-orang dengan kekuatan spiritual yang kuat untuk menambah pasukan dalam permainan. Orang yang tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup tidak melihat reaksi apapun saat menggunakan helm permainan dan tidak diteleportasi ke dunia permainan. Naruto. Ayahku, sepupuku dan aku harus bertahan hidup dan tidak menjadi tentara surgawi, dan aku juga harus melindungi Fung Kyuer dan yang lainnya supaya tidak dijadikan tawanan menjadi tentara surgawi, batin sang MC. Bukankah kamu orang yang tidak berperasaan yang mencabut seseorang burung? Kamu juga bisa berpikir untuk mengeluarkan sesama Tausya dari lubang api ini kan? Mungkin hanya He Xiu yang bisa berhasil menembusnya. Dapatkan He Xiong He membantu He Xiu berhasil dalam mengembangkan keabadian? Dewa dengan status tertentu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi generasi muda mereka. Tentu saja tingkat kemenangan mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa yang tidak memiliki sumber daya dan tidak memiliki senjata ajaib. Bahkan jika seseorang ingin keluar dari permainan sekarang, mereka akan mati dalam kecelakaan. Jika mereka tidak jadi abadi, mereka akan menjadi pijakan bari pada petinggi saja. Tahukah kau hal ini, ha? Kata orang ini. Kaisar Giok hanya hukum berat sekelompok pelayan dewa karena lalai dalam tugas dan bunuh mereka dan masalah akan selesai. Sial anjir, aku tidak bisa mengalahkan Kaisar Giok tua itu. Jika aku ingin hidup dengan semua orang, haruskah aku mengakui sisi saran Nyonya Wedpon dan mengambil jalur khusus untuk bertahan hidup? Jika satu bidadari perempuan melindungi satu orang lain, berapa banyak yang harus kamu temukan? Biar ku hitung dulu, batin sang MC. Sepertinya si bocil ini malah mengkomat kamit. Sang MC sedang mikir. Anjir, tiba-tiba ada suara. Terdengar suara trompet. Itu adalah armada Emperor mau berangkat. Kita akan berangkat untuk menjelajahi wilayah baru. Ketika kita menemukan tanah suci dengan energi spiritual yang berlimpah, setiap orang di ras Daxia akan seperti naga, kata permaisuri Mao. Manda Mao akan menang. Dan orang-orang pun meneriaki Nona Mao untuk berpisah. Jika kita benar-benar menemukannya,
Mungkin butuh puluhan juta tahun lagi manusia akan mendapatkan kesempatan. Dan Kaisar Giok masih terjebak di tahap kuasai suci karena energi spiritualnya di sini terlalu tipis. Siapa di antara dewa di dunia yang tidak ingin menjadi orang suci dan hidup selamanya? Ras manusia hanya sebagai umpan meriam saja. Para dewa ini menggunakan kita sebagai umpan meriam untuk pertahankan kebenaran abadi mereka, kata sang MC di sini. Bukankah ada pepatah di antara manusia bahwa keberhasilan seorang jenderal adalah hasil pengorbanan ribuan tentara? Orang hanya memuji para jenderal, tapi siapa yang akan memikirkan para tentara yang telah menjadi tulang belulang itu? Kata sang petua agung. Aku telah membantumu menghilangkan garis karma pembunuh ini. Kamu anak nakal, kamu tidak takut orang lain menyimpulkan bahwa kamu membunuh itu Yan Wei, keturunan keluarga abadi. Sepertinya penghapusan garis sebab atau karma dan akibat sudah dilakukan oleh petapa agung, sehingga sang MC tidak. Jika kamu membunuh keturunan lain dari keluarga abadi, kamu bisa datang ke warung internet Wanbao dan memintaku membantumu menutupi rahasia kejadian itu. Satu tujuan kecil dalam satu waktu, kata ketua agung. Tidak ada gunanya bagimu untuk menutupi kali ini. Guru kecil Tiang Tong, semua difoto oleh Dang Changyu, batin sang MC. Xiao Tiangshan seharusnya bukan musuhku, setidaknya dia telah menunjukkan keramahan dan kejujuran selama ini. Mungkin kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Weng Zong dan yang lain dari kata-kata orang yang bisa merasakan ikatan yang dalam penyesalan atas murid-muridnya. Orang-orang di Jiao semuanya bersemangat, tapi saudara perempuan meninggal dan pembalasan dendam antara Zhong Gongming, Tong Tian Jiangsong selalu menahan dirinya untuk ditutupi tentara. Akhirnya 3 saudara perempuan diam berbentuk formasi Seong-song untuk mencari keadilan bagi murid-muridnya. Aku rasa seperti itu. Tiba-tiba sang MC masuk ke pintu dan disambut oleh wanita ini yang akan mempunyai maksud tersembunyi. Apakah sang MC berhasil apa tidak? Presiden sudah kembali dan aku ingin mempelajari tentang kekuatan keterampilannya. Bagaimana dengan Fongki? Keluarga Nyonya Besar harap kembali untuk urusan bisnis. Jadi mari kita berdiskusi dengan malam ini. Rayu wanita ini. Dan tampaknya sang MC apakah bisa mengalahkan nafsu duniawinya atau tidak? Kita lihat ke chapter selanjutnya di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya admin tambah semangat bikinnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan komen.